Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maulana dengan NIM 12180303174. Di sini saya akan memaparkan singkat tentang materi menganalisis penalaran untuk perbaikan nilai Bahasa Indonesia di semester 1 akhir. Menulis merupakan proses bernalar. Untuk menulis mengenai suatu topik, kita harus berpikir, menghubungkan berbagai fakta, membandingkan, dan sebagainya. Pada saat kita berpikir, dalam benak kita timbul serangkaian gambar sesuatu yang tidak hadir secara nyata. Kegiatan ini mungkin tidak terkendali, terjadi dengan sendirinya, tanpa kesadaran, misalnya melamun. Kegiatan yang lebih tinggi dilakukan secara sadar, tersusun dalam berurutan yang saling berhubungan, dan bertujuan untuk sampai kepada suatu kesimpulan. Jenis kegiatan berpikir yang terakhir inilah yang disebut kegiatan bernalar. Dapat dicatat bahwa proses penalaran merupakan proses berpikir yang sistematik untuk memperoleh kesimpulan berupa pengetahuan. Kegiatan penalaran mungkin bersifat ilmiah atau tidak ilmiah. Dari prosesnya, penalaran itu dibedakan sebagai penalaran induktif dan deduktif. Mengenai penalaran, maka dapat kita katakan penalaran merupakan proses berpikir manusia untuk menghubungkan data atau fakta-fakta yang ada sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Dengan penalaran yang tepat, hal-hal yang akan dituangkan dalam karangan yang menjadi kuat. Penyajian materi karangan akan sesuai dengan jalan pikiran yang tepat. Oleh karena itu, setiap pengungkapan harus dipertimbangkan terlebih dahulu agar hal-hal yang tidak tepat tidak masuk dalam karangan. Penalaran adalah proses berpikir logis, sistematis, terorganisasi dalam urutan yang saling berhubungan dengan simpulan, menghubungkan fakta atau data dengan suatu simpulan. Proses menganalisis suatu topik sehingga menghasilkan suatu simpulan dan pengertian baru. Penalaran juga dapat diartikan untuk mengkaji, membahas, dan menganalisis dengan menghubungkan variabel yang dikaji, kemudian menghasilkan suatu kesimpulan. Wijono HS 2007. Penalaran adalah proses berpikir logis, sistematis, terorganisasi dalam urutan yang saling berhubungan dengan simpulan, menghubungkan fakta atau data dengan suatu kesimpulan. Adapun ciri-ciri penalaran yaitu logika, sifatnya yang analitik dan rasional. Sedangkan unsur-unsur penalaran yaitu topik, dasar pemikiran, pendapat, fakta, proposisi, mempunyai beberapa jenis, antara lain empirik, mutlak, hipotetik, kategori, positif universal, positif parsial, negatif universal, negatif parsial, proses berpikir ilmiah, logika sistematik, permasalahan, variabel, dan analisis. Metode-metode penalaran terbagi menjadi dua, yaitu induktif dan deduktif. Metode penalaran induktif yaitu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum. Prosesnya disebut induksi. Penalaran induktif terdiri dari 3 macam, yaitu generalisasi, analogi, dan sebab akibat. Sedangkan penalaran deduktif bersifat spesifik atau pengkhususan. Deduktif adalah proses berpikir yang bertolak dari suatu umum atau prinsip, hukum, teori, dan keyakinan menuju hal-hal khusus. Penalaran deduktif terdiri dari 2 macam, yaitu silogisme dan entimem. Salah nalar yaitu gagasan, pikiran, kepercayaan, atau
Simpulan yang salah, keliru atau cacat. Terdapat jenis-jenis salah nalar, yaitu deduksi yang salah, generalisasi terlalu luas, pemilihan terbatas pada dua alternatif. Penyebab salah nalar, analogi yang salah, argumentasi bidik orang, meniru-niru yang asli. Sekian pemaparan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.